Anda masih menyaksikan Gatra Insight pemirsa Gatra TV. Pak Mulison, dari sebuah riset dari Indobarometer ini menyebut bahwa nama Prabowo Subianto menjadi menteri terpopuler di kabinet Joko Widodo untuk periode sekarang ini. Nah, apakah ini akan memunculkan langkah-langkah tersendiri untuk Pak Prabowo mungkin akan maju lagi di kontestasi politik 2024 mendatang? Ya, memang kalau kita lihat ya, ini sebenarnya juga Pak Prabowo kan sebenarnya diberi kesempatan, diberi panggung itu untuk membuktikan dirinya sebenarnya kalau misalnya masuk pemerintahan apakah bisa atau tidak. Sebelum-sebelumnya mungkin beliau kan di luar gitu, di luar pemerintahan, jadi orang tidak bisa mengukur. Kalau sekarang beliau kelihatan apa yang dikerjakan, semua tahu, kemudian ya ini sebenarnya kelihatannya kesempatan Pak Prabowo untuk membuktikan itu, dan kayaknya seperti gayung bersambut, publik melihatnya Pak Prabowo kelihatannya pekerjaannya keren gitu ya. Nah, dia bertemu dengan berbagai banyak pimpinan negara, kemudian melakukan diskusi, melakukan negosiasi khususnya soal pertahanan. Apalagi pertahanan kita kenal ya kurang bagus gitu tentang persenjataan kita gitu. Nah, dengan langkah-langkah Pak Prabowo ini yang memang di luar out of the box ini, di luar kota, itu juga publik melihatnya mungkin terkesima dengan apa yang dilakukan Pak Prabowo, langkah-langkah yang beliau lakukan itu juga sepertinya ya memang tidak biasa gitu ya. Dari berapa kali beliau kemana, terakhir kalau masuk ke Arab, Uni Emirat Arab gitu ya, dan melakukan, ada foto-foto beliau sama Menteri Pertahanan di sana, kemudian penerbangan burung gitu, burung elang gitu. Ini suatu yang mungkin nggak biasa gitu, orang kita, masyarakat kita melihatnya langkah-langkah Pak Prabowo ini sepertinya ya sangat populer gitu. Orang jadi ya, itu juga biasa. Nah, ini yang membuat orang masih selain beliau dulunya pernah jadi capres, kemudian sekarang ketika jadi menteri dia melakukan gebrakan-gebrakan yang luar biasa dari penilaian publik. Tentu ini membuat beliau lebih dikenal, nilai beliau dari sisi ketenaran lebih bagus mungkin dibandingkan menteri ya. Beliau juga jadi sering jadi masuk di berita, media massa. Ini meskipun nggak pernah memberikan pernyataan ya gitu, malah lebih efektif kalau ada menteri, ternyata ada juga ya menteri yang ngomong tapi salah, kemudian jadi ya blunder, itu juga ternyata malah nggak populer, yang populernya jeleknya gitu. Kalau Pak Prabowo mungkin karena beliau juga bisa mengarahkan apa yang menarik gitu ya, dari sisi itunya beliau punya tugasnya beliau apa, kemudian beliau melaksanakan itu, dan ya beliau menguasai gitu medan dia yang sekarang diemban, amanah yang dikasihkan ke Pak Jokowi oleh Pak Jokowi. Intinya ya ini jadi kesempatan beliau untuk panggung, dan apakah ini nanti jadi modal ke Pilpres, saya kira ini untuk mempertahankan. Saya kira kalau misalnya nanti Pak Prabowo tidak masuk pemerintahan juga akan publik juga sudah lupa gitu ya. Nah, ini dalam 5 tahun ke depan Pak Prabowo kalau bisa mempertahankan itu kesempatannya semakin besar. Orang tahu beliau, kemudian ketika dia di pemerintahan ternyata bagus gitu track recordnya. Ini jadi salah satu modal untuk maju ke Pilpres 2024. Nah, selain nama Pak Prabowo Subianto juga ada nama-nama baru di pemerintahan yang sekarang. Ada nama Erick Thohir, kemudian juga ada Pak Mahfud MD. Lalu ada Mas Menteri Nadiem Makarim. Ini apakah masuk juga ke kategori 10 atau 15 besar untuk menteri terpopuler, Pak Mulison? Kira-kira apakah ini memang ada peran dari milenial sendiri gitu kan? Apakah mereka ini wajah-wajah baru di pemerintahan ini menjadi pemicu milenial percaya dengan pemerintahan sekarang? Ya kalau dari sisi itunya ya percaya atau tidak ya, tapi saya kira publik melihat dari sisi apa yang dilakukan gitu ya. Pak Erick Thohir mungkin dengan gayanya memimpin BUMN gitu, bagaimana beliau membersihkan gitu, bahwa BUMN ini yang dikenal dari dulu birokratis, kemudian ya malas-malesan, kemudian juga suka membuat laporan keuangan asal-asalan gitu ya. Beliau sudah melakukan pembenahan di situ dengan beberapa hal, mungkin kasus Garuda terakhir kan beliau mengungkapkan hal-hal yang di luar dugaan publik gitu ya. Nah, ini juga jadi salah satu nilai ke beliau. Apalagi ini beliau kan masih muda juga, orang melihatnya ya tadi semangat milenial tadi. Kemudian ada Pak Nadiem Makarim, Mas Menteri, ada beberapa hal yang memang dilihat semangatnya semangat milenial gitu ya. Pendidikan nggak perlu ribet, kemudian hal-hal seperti itu yang harusnya dilakukan adalah
melakukan reformasi pendidikan dengan cara-cara yang lebih gampang gitu, itu semangat muda gitu, semangat sekarang ini. Kalau bisa santai atau kalau bisa sederhana, kenapa harus diperlumit? Nah ini semangat yang memang signifikan atau mungkin sesuai dengan harapan teman-teman milenial gitu ya. Anak muda sekarang kan maunya seperti itu, karena mereka nggak ingin yang seperti yang tua bahwa birokratis dan sebagainya. Nah, Nadiem ya tidak konvensional. Nadiem tidak ini melakukan itu, meskipun ada beberapa hal dengan soal UN itu memicu juga polemik, tapi intinya apa yang dikatakan, apa yang dilakukan itu tidak memicu suatu perdebatan yang tidak perlu gitu. Perdebatan berbobot, misalnya UN apakah perlu apa enggak. Dua pihak mungkin dua yang punya argumen semua, dua hal yang saling bertentangan ini. Nah ini juga perdebatan yang perlu yang dilakukan, Nadiem melempar bola ke publik tentang wacana-wacana yang memang berbobot. Tidak kalau sekarang ada beberapa menteri yang melempar wacana soal yang memicu perdebatan di publik yang tidak perlu. Nah ini yang sebenarnya yang memang harus dihindari. Kemudian Pak Mahfud MD mungkin kalau Pak Mahfud MD sebagai seorang profesional lama, dia juga di birokrat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Beliau punya pengalaman yang ini dan beliau belak-belakan gitu ya. Apapun yang dikatakan memang beliau berani mempertanggungjawabkan. Nah ini saya kira sebagai seorang yang berpengalaman, Pak Mahfud tahu panggungnya. Bagaimana dia harus ngomong A, B, C, apakah itu akan membuat polemik di publik, dan ketika itu salah Pak Mahfud juga berani untuk meluruskan atau bahwa ini dipelintir media, Pak Mahfud langsung melakukan itu. Nah ini juga mungkin disukai oleh gaya birokrasi seperti ini yang disukai oleh milenial gitu ya. Bahwa belak-belakan aja, kalau misalnya salah dia ngomong minta maaf gitu misalnya. Atau diluruskan bahwa yang salah siapa, kalau beliau menyatakan ini. Nah kalau yang sekarang kemarin ada yang lain, menteri-menteri yang lain melempar isu kemudian dia nggak mau konfirmasi. Nah ini yang juga nggak disukai publik. Nah saya kira yang menteri-menteri yang lain perlu juga belajar ke Pak Mahfud gitu misalnya, untuk apa sih agar mengendalikan isu publik itu jangan sampai menimbulkan hal-hal yang memang tidak perlu. Nah ini yang menarik dari kenapa juga mereka juga akhirnya jadi dikenal publik, karena publik lebih senang hal-hal yang seperti ini dibandingkan dengan menteri atau pejabat yang suka membuat kericuhan gitu. Oke, di media massa sendiri Pak Mulison ya. Oke, baik pemirsa Gatra TV, semakin menarik perbincangan saya dengan Pak Mulison, tapi Gatra Insight rehat sejenak.